Kisah Banti Murung. Pada zaman dahulu kala, di desa Abo, kecamatan Banti Murung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ada sebuah kerajaan kera. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Toa Kala. Seekor kera putih, tinggi besar, dan bisa berbicara seperti layaknya manusia. Raja Toa Kala sangat suka bermain kecapi. Ia memiliki sebuah kecapi emas. Suatu hari, kera putih itu pergi ke hutan bersama pengawalnya untuk mengambil buah-buahan. Namun, Toa Kala tak sengaja melihat seorang wanita cantik sedang mandi sambil bermain bersama ratusan kupu-kupu. Sosok wanita cantik yang mandi di sungai Banti Murung adalah seorang putri dari kerajaan Patiro. Wanita itu bernama Bisu Daeng Patiro. Ia memiliki rambut hitam yang panjang sampai menyentuh tanah. Wajah cantik, bertutur kata sopan, dan lemah lembut, serta mengenakan baju bodo hijau tua. Dalam sekejap, Toa Kala jatuh cinta kepada Bisu Daeng. Dia pun berangkat menuju kerajaan Patiro untuk melamar sang putri. Ketika sampai di depan istana, ayah Bisu Daeng, Karain Patiro, menolak lamarannya, bahkan mengolok-oloknya. Olok-olok Toa Kala. Penolakan itu membuat Toa Kala murka. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Patiro. Sebelum jatuh banyak korban, Raja Patiro membuat sebuah rencana. Sang raja menyuruh Toa Kala untuk kembali datang melamar dengan syarat ia harus datang bersama seluruh warganya. Esok harinya, Toa Kala kembali datang melamar bersama seluruh warganya. Mereka dijamu dengan buah-buahan serta di sebuah gubuk terbuat dari jerami. Saat Toa Kala menikmati hidangan yang tersedia, Raja Patiro membakar gubuk itu dengan diam-diam. Seluruh pasukan Toa Kala tewas terpanggang api. Namun, karena memiliki kesaktian, Toa Kala berhasil selamat dari kobaran api itu. Kera itu merasa sangat malu hingga berlari mengasihkan diri di sebuah goa. Sesekali Toa Kala mandi di sebuah danau sambil menatap kupu-kupu yang berterbangan. Zaman sekarang ini, Banti Murung, gua pengasingan Toa Kala, dinamakan Gua Mimpi. Gua itu sering dijadikan tempat minta jodoh. Danau tempat Toa Kala mandi sekarang menjadi habitat kupu-kupu serta dinamakan Danau Toa Kala. Di zaman sebelumnya, ratusan mayat kera yang tadinya terbakar dalam gubuk sengaja dibuang dan dihanyutkan di sungai Banti Murung. Konon, kutukan Toa Kala membuat seluruh sungai di tempat itu bergemuruh sepanjang zaman. Arti kata Banti Murung yaitu air yang bergemuruh. Namun, nama itu diusulkan oleh pemimpin di masanya, Karaeng Simbong, pada tahun 1667 hingga 1669. Bisu Daeng merasa kecantikan wajahnya mengundang banyak petaka. Godaan hati yang tak tenang saat itu. Bisu Daeng mengutuk keturunannya untuk tidak memiliki wajah yang cantik. Kisah legenda ini menjadi dasar dibuatnya patung kera besar di depan pintu gerbang wisata Banti Murung, Kabupaten Maros.